Makin panas, novel Bamukmin tuding Amin Rais pernah tercatat sebagai tokoh pendukung kelompok yang pro aliran sesat. Perang besar antar kadrun nih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi melihat Amin Rais sekarang. Hanya bisa bilang, Pak Tua, sudahlah. Di luar banyak angin, masuklah ke rumah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212, Novel Bamukmin mengingat betul kenangan dan hubungannya dengan Amin Rais. Dari memori Novel, Amin pada tahun 2008, tepatnya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, adalah salah satu tokoh yang namanya masuk sebagai tokoh yang pro terhadap kelompok aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan atau AKKBB. Kelompok yang pada saat itu berseberangan dengan Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik Syihab. Menurut Novel, saat itu AKKBB adalah kelompok yang mendukung aliran sesat seperti Ahmadiyah. Meski demikian, Novel berharap agar Amin Rais di usia senjanya sudah saatnya mendapat kesempatan untuk menebus kesalahannya masa lalu. Untuk diketahui, Amin Rais pada tahun 2008 membantah kalau ia terlibat dalam penggalangan aksi AKKBB. Pada 1 Juni 2008, Amin saat itu bahkan mengaku siap dipolisikan dan mempolisikan balik ke Habib Rizik Syihab. Ini merupakan pernyataan yang mengejutkan dari seorang Novel Bamukmin kepada Amin Rais. Bisa jadi ini akan jadi pertarungan yang besar bagi dua kadrun oposisi yang ingin menghancurkan Indonesia. Saran saya ini menarik, silahkan simak dan tonton sambil gelar tikar. Jangan lupa siapkan kacang dan kuaci dan susu beruang. Tonton dari jauh, jangan dekat-dekat, nanti kecipratan sialnya. Sesekali bolehlah ikut lempar kacang, biar perseteruan lebih memanas. Biarlah mereka saling kafir-kafirkan, saling tuduh pengacau, dan saling ancam pakai neraka. Dua pihak ini sudah spesialis soal itu. Kita hanya perlu melihat siapa yang paling hebat. Dan dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran yang amat berharga. Mereka sangat sudah berseteru kalau sudah tidak sepaham. Bahkan tidak jarang akan saling membenci dan menyerang. Pertama, Amin Rais bentuk TP3, lalu dibela habis-habisan. Begitu mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat, dalam sekejap langsung dijauhi dan dihujat. Begitulah mereka. Kalau sudah berseteru, terlalu kentara dan malu-maluin. Sedangkan Novel Bamukmin, ibarat tidak ada obat lagi, apapun ceritanya yang benar pun akan dia salahkan. Tidak ada yang benar di mata dia, apalagi pemerintah. Bagi dia dan kelompoknya, pemerintah ibarat orang yang telah menyakiti dia selama berabad-abad hingga menimbulkan dendam kesumat yang tidak bisa diredakan dengan apapun. Makanya saya katakan, jangan ikut campur urusan mereka. Kita hanya perlu enjoy sambil makan kacang saja. Ini tontonan yang sangat menghibur. Jurus pamungkas neraka, kafir, pengacau, dan azab akan dikeluarkan beruntun. Sebuah pertarungan tingkat tinggi. Kalau kita ikut campur, bakalan kena getahnya. Kalau dalam istilah pertandingan sepak bola, ada namanya grup neraka yang merujuk pada beberapa klub atau negara yang kuat yang bergabung dalam satu grup. Grup neraka ini paling dinantikan banyak penonton, sama juga dengan perseteruan antara Novel Bamukmin dan kawan-kawan dan Amin Rais. Dijamin bakalan berasap dan panas membara. Dulu Prabowo juga sempat dihujat oleh gerombolan Novel ini. Pokoknya sekali kalian gabung ke mereka harus setia selamanya. Kalau berani melenceng apalagi melawan, maka akan dihujat habis-habisan. Jangan kaget kalau nanti dituduh komunis lah, kafir lah, diancam pakai azab dan neraka lah. Mereka ini kelompok eksklusif, saking hancurnya. Ini pun masih belum seberapa jika dibandingkan doa pamungkas si imam besar. Ngakak. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau tadi disebut akan, apa tadi istilahnya Pak Amin ya? Untuk mengamankan Presiden Jokowi begitu ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama
yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini rasanya Mas Uceng, Bibi, Ferry Amsari, kemudian Prof. Tuti, Prof. Susi. Kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Amin Rais serang Mahfud MD karena pembentukan tim reformasi hukum. Najwa Shihab langsung pasang badan, bungkam mulut dan tampar muka Amin Rais. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Amin Rais berkali-kali menuduh, memfitnah seorang Jokowi juga masih tidak diapa-apain. Jadi tuduhan Amin Rais itu ngawur. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di Channel Media 45. Anggota tim reformasi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD, Najwa Shihab menjawab kritik Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais soal timnya tersebut. Najwa menilai Amin Rais belum membaca detail siapa saja anggota tim reformasi hukum itu. Amin Rais makin tua, semakin menjadi. Kini, tuding pembentukan tim reformasi hukum untuk melindungi Jokowi. Tapi Najwa Shihab tak tinggal diam. Dia langsung pasang badan atas serangan Amin Rais. Sebagai informasi, kritik Amin Rais soal pembentukan tim hukum ini awalnya ditanyakan ke Mahfud MD. Namun, Mahfud enggan mengomentari kritik Amin tersebut. Najwa Shihab pun lalu maju untuk menjawab. Nana, begitu ia karib disapa, menyarankan agar Amin melihat daftar nama orang-orang yang tergabung dalam tim ini, yang merupakan orang-orang yang kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi menurut Najwa, rasanya Amin perlu dikirim list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Najwa juga tak segan-segan melayangkan saran kepada Amin Rais untuk melihat pembentukan tim tersebut dari pendekatan publik bukan pendekatan politik. Najwa berusaha menyadarkan Amin bahwa tak bisa mentah-mentah melihat pembentukan tim tersebut dari sisi politik. Najwa mengatakan, anggota tim tersebut sudah terbiasa dalam melakukan kerja-kerja publik. Dia menyebut tim tersebut akan bekerja untuk menyusun konsep reformasi hukum dengan menyerap masukan publik. Sebelumnya, Amin mengkritik tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Mahfud MD. Amin Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023. Dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden hasil pemilu 2024. Menurut Amin, tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina Presiden terpilih nanti, karena Presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Mahfud sendiri enggan mengomentari kritik Amin tersebut. Dia merasa ucapan Amin itu tak perlu dikomentari oleh dirinya. Pokoknya, di mata Amin Rais, tampaknya semua yang dilakukan oleh Jokowi dan pemerintahan yang dipimpin Jokowi salah semua. Jokowi nggak ngapa-ngapain pun bisa tetap dianggap salah oleh Amin Rais. Tapi tamparan Najwa Shihab di atas menjadikan Amin Rais tersadar bahwa dirinya sudah tua dan otaknya perlu diistirahatkan. Tapi itu akan sulit dilakukan, karena mungkin satu-satunya yang bisa membuat penilaian Amin Rais berubah total terhadap Jokowi adalah ketika mendadak muncul rekomendasi atau minimal dukungan agar Amin Rais dipertimbangkan menjadi salah satu calon bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Seandainya loh ini ya, tapi sepertinya ngimpi. Hahaha. Terkadang saya kasihan sama Mbah Amin ini. Secara usia sudah tua, tetapi sepertinya beliau belum rela meninggalkan hiruk-pikuk dunia politik nasional dengan memberikan opini-opini yang lebih menjurus ke fitnah yang justru semakin menunjukkan bahwa masa seorang Amin Rais sudah lewat. Apalagi hati Mbah Amin seperti dipenuhi ketidaksukaan terhadap Jokowi, keluarga atau pemerintahan yang ada sekarang. Kondisi yang terlihat jelas dari tuduhan ngasalnya selama ini. Betul kan? Alhasil semakin kesini komentar atau pernyataan yang beliau berikan jauh dari kata menyejukkan. Bahkan kerap terdengar bernada provokatif, seperti ingin mengajak orang berkelahi, hingga tak jarang terkesan mengadu domba rakyat, terutama yang tidak atau belum mengenai kiprah Amin Rais sekarang. Kalau yang sudah paham sih, malah ditertawakan saja, sudah cukup buat merespon beliau. Terkadang agak kasihan sih memang, tapi mau bagaimana lagi, karena Mbah Amin sendiri tampaknya masih menikmati situasi seperti sekarang.
dan belum ada tanda-tanda bertobat atau setidaknya mencoba memperbaiki isi opininya terhadap isu-isu politik yang sedang ramai dibicarakan. Terserah Mbah Amin sajalah. Bagaimana kalau menurut Anda?